Ladies and gentlemen, selamat datang semuanya ke video Koko Crypto. Hari ini gue mau ngasih kalian update mengenai market sekarang, mengenai harga Bitcoin, mengenai old season, dan potensi buying opportunity untuk yang ketinggalan lagi ya. Ada satu tanda yang ngasih tahu gue kalau Bitcoin bisa turun lagi ke level ini, dimana itu bakal jadi buying opportunity, mungkin jadi last ya. Meskipun lastnya kita udah anjepin di bawah sini sebagai weekly cycle low dan daily cycle low, ada satu buying opportunity lagi kalau Bitcoin bisa turun ke level yang kita mau. Sebelum kita masuk ke Bitcoin dan altcoins, gue mau ngasih kalian update sedikit tentang seasonality Bitcoin dan pump menuju quarter 4 ini proyeksinya bagaimana. Seperti yang gue ngomong di awal bulan September di sini ya. Baru pindah bulan dari Agustus ke September. Tanggal 1 September kita bikin satu live di mana gue bilang September nggak bakal kemana-mana, Bitcoin bakal segini-segini aja, altcoins bakal dikocok, market bakal dikocok. Kalau kalian tidak mau main volatilitas, kalau kalian tidak mau main manipulasi, langsung skip ke bulan Oktober aja. Alasannya apa? Karena kita udah lihat sebelum-sebelumnya Bitcoin itu selalu jelek di bulan September, malah September ini lebih banyak bulan merah daripada bulan hijau. Apalagi kalau kita cuma hitung bulan hijaunya cuma 1, 2, 3, 4 saat itu ya. Saat ini belum close sama sekali. Tapi sekarang kita udah close, September dapat hijau, nggak dapat apa yang kita mau, nggak dapat 8%, nggak dapat 7%, sesuai sama highest return dari bulan September seasonality, tapi 5% oke-oke aja lah, nggak gitu exciting, tapi nggak gitu bearish juga. Nah, tapi kalau kita fokus di bulan Oktober doang, Oktober adalah seasonality bulan yang paling bullish yang kita udah berkali-kali bilang, malah jadi satu-satunya bulan yang cuman ngeprint 2 red candles aja. Yang lain itu minimal banget ngeprint 1, 2, dan 3. Oktober doang yang ngeprint 2 red candles dengan average rata-rata performance itu di 20% up dari berapapun harganya dari close bulan September, bayangin. Jadi September kan kemarin kita close di harga 100, kalau nggak salah di 110 atau 112. Tambahin aja average-nya 20% dari 112 itu, langsung ngenaikin kita ke harga 140-an atau mendekati 140-an. Sebullish itu bulan Oktober. Gak hanya itu, mediannya kalau kita ambil angka tengah aja, ini tuh masih plus 14%. Jadi bener-bener bullish, antisipasinya, seasonality-nya tuh bener-bener bullish untuk quarter 4. Dan itulah yang mau gue kasih tahu ke kalian semua, mindset menuju quarter 4, mindset menuju top cycle tops, itu jangan bearish. Karena ini adalah periode terakhir untuk kita lihat pumps dari crypto market, nggak hanya dari Bitcoin dan altcoins juga. Old season kalau mau datang paling besar chance-nya tuh di sini. Ini tuh bisa dibilang akumulasi old season atau altcoins. Ini itu pumpnya ya, yang kita bakal lihat 20, 30, 40% dalam seminggu dan lain-lain. Itu rasa gue datangnya di sini. Seperti cycle kemarin juga datang maksimum pumps dari altcoins itu datangnya menuju top semua, menuju parabolic top. Ngomongin balik ke quarter 4, Oktober, November, dan Desember, yang barusan gue bilang Oktober bullish banget. November kalau kalian lihat average dan mediannya ini juga semakin bullish lagi, dimana average-nya rata-ratanya tuh Bitcoin naik 46% bulan November close doang. Meskipun red candlesnya semakin banyak ya, dari 2 di bulan Oktober jadi 4 monthly close candle di bulan November, dan kalau turun penurunannya juga lumayan, minus 16 dan minus 36, minus 17. Masih banyak banget bulan-bulan November lain sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 12 bulan November masih ngeprint hijau dengan median kalau bisa lihat sendiri 10%. Jadi angka tengahnya 10%, rata-ratanya 46%. Sekali lagi gue ngasih tahu kalian di quarter 4 ini kita nggak perlu bearish ya, gara-gara seasonality dan harga dan proyeksi kita semuanya ngasih tahu kita harga kripto tuh bakal naik ke atas. Desember seperti biasa gue udah ngasih tahu ini udah top. Kalau bisa top di Januari, Februari ataupun Maret syukur, tapi cycle theory ngasih tahu kita Desember itu udah maksimal top ya. Sekarang kita langsung pindah ke Bitcoin sebentar, dan gue mau langsung kasih tahu ke kalian kalau saat Bitcoin ini bikin higher highs, RSI-nya bikin lower lows. Ngasih kita antara ada sebuah divergence atau sebuah hidden divergence. Gampang banget buat RSI Bitcoin langsung bikin penurunan ke bawah, ke daerah oversold lagi atau ke tengah lagi ya, untuk ngeriset momentum sekali lagi. Salah satu bukti kalau Bitcoin ini bakal turun ke bawah sini, kalau kita lihat S&P 500, S&P 500 juga kalau mau turun bisa langsung disupport ke bawah sini, dan itu masih kita golong healthy correction. Apalagi S&P ini udah bikin all time high terus menerus, malah ini aset yang bergerak parabolik ya. Bitcoin malah nggak parabolik, indeks saham yang parabolik. Kembali lagi ke Bitcoin, kalau Bitcoin bisa ngikutin pergerakan S&P, Bitcoin gampang banget buat nembus ke bawah sini. Tapi ini udah sesuatu yang pasti rasa gue ya, yang kemarin gue bilang di members live, gue yakin banget ini bisa ditembus dan langsung turun ke 117. Tapi
mindsetnya jangan pikir 117 bakal keambil, karena setiap kali kita lihat harganya turun dari sini nih, setidaknya kalau kita turun ke time frame yang lebih rendah, harganya saat selling di atas turun di buyback lebih tinggi, selling massal turun di buyback lebih tinggi, sekarang lagi selling lagi. Ini sesuatu yang normal saat lagi tops, apalagi udah ngelewatin all time high sebelumnya ya. Tuh. Dan ini orang-orang pasti pada taking profits. Menurut gue strategi buat orang-orang yang ketinggalan dan masih mau masuk ke crypto apapun, mulai dollar cost average dari sekarang ke bawah menuju uptrend ini dan menuju 117 sebagai support terakhir untuk harga makin naik ke atas. Gara-gara kalau uptrend ini diinvalidasi, kita bakal tarik uptrend yang lebih besar lagi, yang lebih konkret lagi ya. Selama high sebelumnya itu tidak ditembus, uptrend ini masih valid. Kayak gini misalkan ya, gara-gara definisi uptrend adalah saat harga bikin higher highs dan higher lows, dan yang kedua, lows-nya tidak boleh tembus atau tidak boleh lebih rendah daripada highs sebelumnya. Jadi menurut gue strategi sekarang adalah dollar cost average, apalagi buat orang-orang yang telat, dollar cost average menuju uptrend ini, dan kalau bisa makin turun menuju 117-118 ribu sebagai bottom ya. Menurut gua nggak bakal kita dapat lagi harga di sini, jadi kita udah fokus ke higher lows-nya aja untuk harga BTC. Karena jumlah orang-orang yang beli di sini, yang ketinggalan di sini juga mau beli saat harganya turun ke bawah sini, jadi fokus aja ke harga higher lows. Kita pindah ke Bitcoin Dominance sebentar. Bitcoin Dominance masih bikin higher highs dan higher lows, ngikutin uptrend paling atas. Momentum yang paling recent, candle ini, ada peluang kalau Bitcoin Dominance akhirnya bisa makin turun ke bawah dan melanjutkan alt season yang kita udah tunggu-tunggu dari kapan? Dari September ya. Jadi semoga aja itu bisa kita lihat ya. Artinya kalau ada breakthrough dari sini dan ada retest dan resumption ke bawah, kita bisa langsung ambil longs untuk altcoins kembali. Mungkin kita langsung akumulasi lagi berapapun harganya untuk ngetargetin Bitcoin Dominance menuju ke sini. Ini nggak bisa di short ya, gue cuma visualisasi aja. Untuk ngetargetin 56,81% sebagai level di bawahnya dan 54,58% sebagai level terakhir sebelum kita lihat breakdown ke 44%. Dimana gue udah pernah bilang ke kalian semua, kalau misalkan Bitcoin bisa tembus level ini dan level ini, yang paling penting level ini sih, FOMO dari retail bakal masuk sendiri ke altcoins dan kita bakal lihat altcoins parabolik menuju 44. Karena saat altcoins sudah masuk overbought, retail baru yang bakal jadi exit liquidity bakal FOMO semuanya masuk di harga yang lebih tinggi. Selalu kayak gitu ya. Kita selalu lihat retail tuh masuk saat harganya di atas, harganya tinggi, dan tidak ada yang masuk malah pada jualan saat harganya rendah. Jadi kita masih ngebetting kalau Bitcoin Dominance breakdown dari manapun ya. Kalau dari sekarang juga bisa. Kalau butuh satu candle lagi atau satu kaki lagi ya sebelum breakdown itu juga nggak apa-apa. Intinya kita mau lihat breakdown dari Bitcoin Dominance dan target Bitcoin Dominance ini untuk alt season lanjut itu di 57, 56, dan 54. Mampir ke total 3 yang dimana sampai sekarang masih disupport. Total 2 juga masih sama, turun dikit ke bawah langsung disupport massal. Malah kalau gue naikin candlenya di sini, ini pas ya, di supportnya pas di all time highs. Dan saat di wicks ini total 1 atau total market cap crypto juga lagi breaking out ke atas dengan fake out dari bawah. Tapi yang jadi masalah adalah ini total 1, total 2, dan total 3 itu tidak menggambarkan situasi altcoins yang kita pegang atau mayoritas altcoins yang kita pegang. Gara-gara total 1 ini digabungin sama Bitcoin, total 2 ini digabungin sama top 10, total 3 ini masih digabungin sama top 10. Kalau kalian mau lihat seberapa bagus atau jeleknya kondisi altcoin di bawah top 10, itu lo harus masuk ke others dominance, dimana sampai sekarang masih bikin lower lows, masih lanjutin downtrendnya dia dengan push up yang paling recent, nggak nyentuh kembali lagi ke sini. Jadi kita masih menunggu ya sayangnya buat masuk alt season, tanda kutip bener-bener alt season, itu harus tembus ke atas minimal banget yang gue udah proyeksikan di members di kisaran 8 Oktober sampai tanggal 12 ataupun 13 Oktober, kalaupun sideways dan baru naik ke atas kayak gini. Dan baru kita lihat sekali lagi sama kayak time frame Bitcoin Dominance tadi, baru kita lihat Bitcoin Dominance turun, altcoin dominance naik, others dominance juga bakal naik saat pertengahan menuju akhir Oktober. Sebenarnya cuma butuh waktu aja sih untuk ini naik ke atas, habis itu breakout ke atas, dan harusnya kita udah ngelong semua altcoins di daerah sini, makanya akumulasi itu penting banget sekarang, apalagi sekarang ya. Moving on ke pasar di luar kripto, kita cuma invest satu ya, yaitu emas.
Emas bentar lagi mau masuk 4.000, jadi expect massive selling pressure dari retail dan dari smart money gara-gara 4.000 itu jadi psychological level. Kita antisipasi bakal ada selling massal, malah selling massalnya pas banget menuju daily cycle low yang kita udah taruh di awal sampai pertengahan Oktober sebelum kita antisipasi 4.000 ini bisa di break dan menuju 4.200 dan syukur-syukur sampai 5.000 ya, tapi itu gua nggak gitu yakin kita bisa dapat apalagi dengan waktu yang limited di quarter 4 ini. Singkat cerita, longs kita nggak ada yang kita tutup, kita masih long, kita masih bullish. Menuju quarter 4 kita malah mau nambahin posisi lebih banyak menuju quarter 4 sebelum kita cari selling opportunity di cycle tops di mungkin di November ataupun Desember. Jadi masih ada waktu untuk Bitcoin naik, masih ada waktu juga buat kita lihat alt season jalan. Kita belum lihat full momentum dari altcoins naik ke atas. Jadi menurut gua quarter 4 inilah waktu yang pas. Tapi ingat aja yang gue udah pernah bilang, narasi full alt season itu udah nggak ada guys. Yang udah dikasih tahu market dan yang gue lebih percaya sekarang adalah cuman selected alt season, dimana cuman top 4, top 5 koin doang yang bakal naik dan sisanya cuman koin-koin hype. Mayoritas altcoins memang bakal naik tapi lewat osmosis doang. Jadi jangan antisipasi kenaikan altcoins kalian bisa naik 2, 3, 4, 5x sendiri. Harus berbarengan naik 2, 3, 4x atau harus koinnya hype banget. Itulah kenapa semakin lama semakin penting lu belajar trading, setidaknya tahu gimana cara masuk spot plus biar rewardnya lebih cepet datangnya daripada orang-orang yang megang spot doang. Kita juga berharap dan betting kalau Oktober dan November ini bakal ngeprint gains yang sangat-sangat tinggi. Setidaknya kalau kita cuma fokus ke mediannya doang, plus 14 dan plus 10%, atau dengan total plus 24% dari harga Bitcoin sekarang, itu menurut gue oke-oke aja. Dengan performance median doang itu langsung ngenaikin harga Bitcoin ke 150%. Kasarnya gitu. Malah sekaligus juga ini memang jadi cycle top target kita sejak tahun 2024. Jadi antisipasinya semuanya menuju ke atas. Kita masih long menuju ke atas. Kita masih ngebetting quarter 4 bullish. Sekarang kita tinggal nyari cycle tops. Gue Koko Crypto, thank you banget semuanya yang udah join. Gue bakal ketemu kalian lagi di video berikutnya.